Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan video perkuliahan dengan tema penulisan dan pemeliharaan Al-Quran, meliputi sejarah singkat tentang penulisan Al-Quran, tentunya dari periode Rasulullah SAW, sahabat dan seterusnya. Kemudian pemeliharaan Al-Quran dari masa ke masa, dan sejarah singkat ulumul Quran dan cabang-cabang dari ilmu Al-Quran tersebut. Latar belakang penulisan Al-Quran. Yang pertama, di era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama Rasulullah SAW, itu banyak terjadi gejolak yang mana mengganggu stabilitas negara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, transisi perpindahan antara kepemimpinan Rasulullah setelah beliau tinggalkan wafat dan digantikan oleh kepemerintahan Sayyidina Abu Bakar, di situ banyak terjadi gejolak-gejolak baik itu politik ataupun masalah agama. Contoh saja misalkan banyaknya orang yang murtad, banyaknya mereka yang tidak bayar zakat atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah Rasulullah SAW tetapkan semasa beliau masih hidup. Nah, jadi terganggunya stabilitas negara ini menjadi salah satu latar belakang mengapa Al-Quran itu ditulis. Nah, puncaknya itu pada tahun 12 Hijriah terjadi Perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang terjadi di daerah Yamamah untuk melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dampak dari perang ini, ribuan daripada sahabat para penghafal Al-Quran yang gugur syahid. Oleh karena itu, membawa inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Nah, jadi Sayyidina Umar mempunyai punya inisiatif, punya ide, bagaimana wahai khalifah, yang mana itu Abu Bakar, kita kumpulkan saja Al-Quran itu dalam satu mushaf, sehingga generasi di bawah kita ini itu bisa mengambil Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang sekarang kita hafal. Nah, setelah melalui perdebatan yang panjang antara Sayyidina Umar dan Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun setuju dengan gagasan Sayyidina Umar. Nah, untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, jadi alasannya Sayyidina Umar itu lebih visioner, tapi alasannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih ihtiyat. Yang mana penulisan Quran dalam satu mushaf ini adalah salah satu perbuatan yang belum pernah Rasul contohkan. Nah, tapi kita lihat dari sisi maslahatnya, nah itu maslahat yang banyak. Walaupun sesuatu itu belum pernah ditulis atau diperintah oleh Rasulullah SAW secara langsung. Nah, tapi di situ mengandung kemaslahatan dari kreativitas umat setelah Rasulullah SAW. Nah, berlanjut, walaupun penulisan Al-Quran itu sudah zaman Nabi SAW, sebagaimana kita tahu, penulis Nabi, ya kan, itu adalah Zaid bin Sabit. Nah, akan tetapi pengumpulan Al-Quran yang tersebar catatannya itu sangatlah sulit, ya kan? Ada berbagai alasan. Salah satunya ya Al-Quran itu ayat per ayatnya, surah per suratnya itu terpencar tulisannya, karena tidak menulis dalam satu mushaf. Nah, ditulisnya itu tulisan berpencar, ya kan? Nah, alasan berikutnya,
Hal ini juga sama yang dirasakan oleh ketua dari penulisan Al-Quran, itu adalah Sayyidina Zaid bin Sabit. Nah, beliau juga mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Khalifah, jikalau engkau menyuruh aku untuk memindahkan gunung, maka lebih baik aku memindahkan gunung ketimbang aku menulis Al-Quran dalam satu mushaf yang mana ini sulit, ya kan? Sulit dalam artian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukannya. Nah, jadi ihtiyat, ya kan? Nah, ihtiyat, itu. Nah, kemudian setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, berlanjut kepemimpinan pada Sayyidina Umar. Nah, sebagaimana kita tahu di zaman Sayyidina Umar itu banyak futuhatil al-islamiyah, artinya pembukaan-pembukaan daerah yang masuk semua dalam kekhalifahan Islam. Masuknya Mesir, masuknya Kufah, Basrah, masuknya sampai ke negeri Syam yaitu Palestina. Nah, pengumpulan Al-Quran, nah, di era Sayyidina Umar ini pun tetap berlanjut, ya kan? Dan selama beberapa tahun diakhiri, ditutup pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum. Nah, sekarang saya sedikit menceritakan tentang Rasam Utsmani, ya kan? Rasam Utsmani kalau kita artikan secara harfiah, rasam itu tulisan. Nah, Utsmani itu kata yang dirujukan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, maksudnya Rasam Utsmani ini adalah, nah, ketika di zaman Sayyidina Utsman itu banyak terjadi bacaan-bacaan yang berbeda terhadap Al-Quran atau lebih akrab disebut dengan qiraat. Nah, Sayyidina Utsman sebagai khalifah, Amirul Mukminin, beliau itu mengambil kebijakan untuk membakar seluruh mushaf dan menulis mushaf satu kembali, ya kan, dengan dialek Quraisy, artinya dengan bahasa Quraisy. Nah, dulu Al-Quran ditulis pada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu tanpa titik, ya kan, tanpa baris tentunya. Titik aja tidak mungkin, apalagi harokat ya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena orang Quraisy, sahabat, nah pasti mengajarkan anaknya bagaimana Al-Quran itu dibaca, walaupun sebenarnya tanpa titik, tanpa harokat. Nah, itu kan. Tapi seiring perkembangan zaman, orang-orang yang benar-benar mengerti Al-Quran itu sudah wafat. Nah, ketinggalan generasi selanjutnya, maka banyak terjadi lahan, banyak terjadi salah baca. Nah, ini yang menyebabkan Sayyidina Utsman itu menyuruh Al-Quran, mushaf itu dikumpulkan dan dibakar dan ditulis ulang. Nah, ditulis ulang dengan dialek Quraisy. Jadi, dialek Quraisy saja Al-Quran itu ditulis, tidak pakai dialek suku-suku yang lain. Nah, kenapa? Ya kan? Nah, dengan alasan bahwasanya bahasa Quraisy, bahasa Arab Quraisy itu adalah suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan diturunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Nah, jadi Al-Quran itu bahasa Arab tapi memakai dialek Quraisy. Nah, maka ulama menyebut langkah atau kebijakan Sayyidina Utsman ini dengan sebutan Rasam Utsmani. Berlanjut pembahasan kita kepada pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjagaan atau pemeliharaan Al-Quran ini bisa diartikan ulama sebagai berikut. Pada zaman Rasulullah, penjagaan atau pemeliharaan Al-Quran ini dilakukan setidaknya dengan dua cara. Yang pertama itu mengumpulkan ayat demi ayat. Ayat itu turun, langsung ditulis. Nabi memberitahukan ayat yang turun kepada Zaid bin Sabit dan kepada para penulis-penulis ayat Al-Quran yang lain, kemudian ditulis. Nah, jadi ayat per ayat ditulis sesuai dengan kondisi dan keadaan ayat itu turun. Nah, kemudian sebagian sahabat yang lain itu menghafal ayat yang turun tersebut. Kalau Rasulullah, ya jelas Rasulullah itu sekali membaca langsung hafal. Nah, begitupun para sahabat yang ketika disampaikan ayat
Al-Quran yang turun, maka sebagian dari yang lainnya juga menghafal. Nah, ini adalah bentuk penjagaan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penghafal Al-Quran atau hufaz dari kalangan sahabat, riwayat yang masyhur mengatakan Al-Quran itu kalau misalkan sudah turun, Rasulullah menyampaikan, ya kan, maka para sahabat ini langsung menghafalnya. Nah, yang masyhur dari kalangan sahabat penghafalnya yaitu pertama Abdullah ibnu Mas'ud atau yang dikenal Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian Salim ibnu Mu'tal. Selanjutnya Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, dan Abu Darda. Nah, jadi 7 orang sahabat ini terkenal dengan hafalan Qur'annya. Jadi mereka itu pemimpin-pemimpin atau pelopor-pelopor dari penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Dan mayoritas memang para sahabat itu hafal Al-Quran. Nah, kemudian kita bicara tentang penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, di samping para penghafal tadi, Rasulullah juga membentuk satu tim, ya kan, atau satu kelompok yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Ya kan? Nah, seperti Rasul menunjuk Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah untuk menulis Al-Quran. Nah, yang lebih terkenal sebagai pemimpinnya, nah itu adalah Zaid bin Thabit. Nah, jadi beliau bertanggung jawab langsung ketika ayat itu turun dan ditulis. Jadi tulisan-tulisannya dari beliau-beliau para sahabat ini. Nah, di samping memerintahkan untuk menulis, Rasul pun memberikan arahan kepada susunan ayat dan surah. Jadi tidak mungkin setiap susunan ayat yang ditulis para sahabat ini tertukar. Karena itu di bawah instruksi langsung dari Rasulullah SAW dan di bawah pengawasan beliau. Begitupun juga surah dan penamaan-penamaan surahnya. Nah, karena keterbatasan media yang dimiliki para sahabat untuk penulisan Al-Quran, maka mereka pun menulisnya di berbagai media. Seperti pelepah kurma, tulang batu, dan yang lainnya. Nah, berbeda halnya dari peradaban di Mesir. Di Mesir, pada zaman Fir'aun itu, mulai zaman Fir'aun, rakyat Mesir sudah mengenal yang namanya papirus. Papirus itu dari tumbuhan yang hidup di tepi sungai Nil, kemudian dikeringkan, dan bentuknya seperti triplek tapi tipis dan bisa ditulis, medianya jelas. Jadi manuskrip kuno itu ditulisnya di papirus. Kalau sekarang papirus itu jadi hiasan. Nah, dulu di Mesir harga papirus murah. Dan mudah didapatnya. Nah, berbeda halnya di Mekah dan di Madinah. Tidak ada seperti papirus. Yang ada cuma pelepah kurma, tulang dari unta, dari kambing, dari sapi, ataupun dari batu sekalian. Nah, kalau kertas tidak ada. Walaupun di zaman itu sudah ada satu bangsa yang pakai kertas, yaitu bangsa Cina, tapi kertas itu sangatlah mahal harganya, ya kan? Dan sangat langka, tidak ada di dataran Arab. Nah, makanya itu penulisan Al-Quran ini di media-media yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita membahas penjagaan atau pemeliharaan Al-Quran di masa sekarang. Nah, secara umum, kita menjaga atau memelihara Al-Quran dari masa ke masa sebagai perwujudan dari firman Allah, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu dari dua cara. Yang pertama dengan cara menghafal. Menghafal itu dimulai dari madrasah usratiyah. Maksud madrasah usratiyah adalah pendidikan keluarga. Oke. Kita sebagai keluarga muslim, tentunya dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Setidaknya menghafal surah Al-Fatihah atau surah-surah pendek. Ya kan? Setidaknya. Nah, itu dari madrasah usratiyah. Nah, itu madrasah usratiyah itu adalah sekolahan pertama kita. Kita tidak sekolah pertama di PAUD, kita tidak di TK, tidak di SD, apalagi perguruan tinggi. Nah, yang pertama jadi guru kita itu adalah ibu bapak kita. Nah, jadi menghafal Al-Quran itu
penjagaannya dimulai dari keluarga. Ya, dimulai keluarga. Nah, atau yang lebih proper lagi, ketika ingin menghafal Al-Quran maka ke madrasah-madrasah tahfiz, supaya fokus dalam menghafal Al-Qurannya. Jadi sekolahan tahfiz itu punya metode-metode tersendiri, ya kan, sesuai dengan kebijakan sekolahannya dan menerapkan itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah bentuk dari penjagaan atau pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafal. Yang kedua, itu dengan cara tadris atau dengan pengajaran nilai-nilai Al-Quran. Nah, walaupun kita tidak menghafalnya secara utuh, tapi di usia dini kita harus menanamkan nilai Quran itu. Jadilah Al-Quran itu berbarengan dengan napas kita. Kan? Bagaimana kita melakukannya, kita beritahu mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan yang wajib, mana yang sunnah. Nah, itu yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Baik itu pendidikan formal ataupun non-formal. Nah, baik itu kita menerima pendidikan itu di sekolah-sekolah formal, sekolah negeri misalkan, atau sekolah swasta, ataupun yang non-formal. Baik itu pondok pesantren, ataupun majelis taklim, ataupun pengajian-pengajian yang lainnya yang menanamkan ilmu dari Al-Quran itu sehingga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi orang Islam walaupun dia itu hafal Qurannya cuma sedikit, cuma juz amma saja misalkan, ataupun cuma sedikit dari surah-surah pendek dan tentunya surah Al-Fatihah. Nah, tapi Al-Quran itu jadi living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam. Nah, itu juga termasuk dari penjagaan Al-Quran. Nah, di samping ada yang menghafal dan yang terus menjalankan nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, kemudian berlanjut lagi kepada sejarah ulumul Quran. Nah, awal tumbuh ulumul Quran menjadi disiplin ilmu, maksudnya jadi ilmu yang independen, terpisah, itu mulai pada abad ketiga Hijriyah. Ya kan? Akan tetapi itu masih dalam bingkai konsep ilmu tafsir. Nah, jadi ilmu tafsir itu pasti membuat ulumul Quran atau usul tafsir. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sama dulu fikih pasti dibuatnya di dalamnya usul fikih, sehingga Imam Syafi'i menulis usul fikih dengan cara yang atau dengan metode yang berbeda, sehingga terpisahlah antara fikih dan usul fikih. Begitupun tafsir dan ulumul Quran ini. Nah, jadi tafsir ulumul Quran dulu itu bersatu, artinya orang yang menafsirkan Al-Quran pasti memahami seluk-beluk ulumul Quran. Nah, sehingga ulumul Quran itu dipisah sendiri menjadi ilmu yang independen atau disiplin ilmu yang tersendiri. Nah, sampai pada abad kelima itu muncul karya Ali ibn Ibrahim al-Khufiyi. Nah, yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, Al-Burhan fi Ulumil Quran dinilai ulama adalah kitab yang pertama yang khusus membahas tentang ulumul Quran atau usul tafsir. Jadi diterangkan di situ asbabun nuzul, diterangkan di situ alfazul Quran, diterangkan di situ nuzulul Quran dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat itu sejarah ulumul Quran sebenarnya embrionya atau dasarnya sudah ada pada zaman Nabi SAW dan terus kepada sahabat dan generasi setelahnya, ya kan. Nah, Nabi itu menjelaskan Al-Quran dengan hadis beliau. Nah, hadis beliau itu adalah bagaimana caranya beliau memahami Al-Quran dan cara itu pun dipahami para sahabat. Ya kan? Nah, atau misalkan doa yang umum Nabi berikan kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman yang sangat lebih dan sangat luas bagi anak ini, nah, Abdullah bin Abbas, dalam masalah agama. Dan berikanlah dia ilmu untuk mentakwilkan atau ilmu untuk memahami Al-Quran. Nah, ilmu memahami Al-Quran Abdullah bin Abbas warisi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berarti ulumul Quran sudah ada memang sejak zaman Rasulullah. Tapi memang tidak ada kitab yang khusus mengarang itu
Tidak ada mata kuliah yang diajarkan pada saat itu, tidak ada mata pelajaran atau madah yang diajari khusus tentang ulumul Quran. Nah, akan tapi menyatu dalam bingkai Quran dan tafsirnya. Kemudian cabang dari ulumul Quran. Sebenarnya ada banyak cabang dalam ulumul Quran, sebagaimana banyak cabang dalam ulumul hadis, ya kan? Nah, antaranya cabang dari ulumul Quran itu membahas tentang mawatin an-nuzul. Mawatin an-nuzul ini adalah ilmu yang membahas tentang tempat-tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran itu ada yang turun di Makki Madani. Ya, kita tahu kan dua aja, Makki Madani. Nah, padahal Al-Quran itu banyak turunnya, tidak cuma di Makki dan Madani. Nah, tapi ada yang turunnya di Mekah, tapi isinya itu Madani, ada yang isinya Madani dan Mekah. Nah, itu semua dibahas secara lengkap di cabang ulumul Quran, yaitu ilmu mawatin an-nuzul. Kemudian, ada cabang ilmu berikutnya yaitu tawarikh an-nuzul. Tawarikh artinya sejarah-sejarah turunnya Al-Quran. Nah, jadi sejarah-sejarah turunnya Al-Quran diceritakan dalam cabang ilmu ini secara detail. Bagaimana kejadiannya, apa dialog yang tercipta dari yang memantik turunnya ayat itu. Nah, itu dituliskan di situ. Nah, kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini sangat erat kaitannya dengan masalah hukum fikih. Kenapa? Hukum fikih itu pasti kita bertanya apa sebab ini menjadi hukum seperti ini. Nah, asbabun nuzul yang menjawabnya. Ya kan? Nah, itu juga terkait dengan tawarikh an-nuzul ini. Nah, sejarahnya itu tidak mau lepas. Kemudian berikutnya adalah ilmu qiraat. Nah, qiraat. Kita membaca di tafsir. Nah, di kitab tafsir, contoh saja tafsir Jalalain, itu sering diungkapkan oleh Imam Suyuti bahwasanya kata ini dibaca nasab, dibaca rofa. Nah, berarti satu kata di Al-Quran ada banyak cara membacanya. Nah, itu dari mana cara mengetahuinya? Ya, di ilmu qiraat. Nah, ilmu cara membaca Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran. Ada yang mungkin di situ dibacanya fathah, tapi di qiraat yang lain membacanya kasrah dan sebagainya. Nah, itu ilmu yang khusus membahas tentang qiraat. Selanjutnya, ilmu yang kita pelajari dari TK Al-Quran. Nah, sampai sekarang, ya kan? Nah, kalau masih belajar, itu adalah ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan riwayat atau sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana cara pelafasan hurufnya, makharijul hurufnya, hukum panjang pendek dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalian juga sudah mengetahuinya. Kemudian cabang ulumul Quran adalah gharibul Quran atau membahas tentang ilmu-ilmu yang mencari pengetahuan dalam setiap lafaz yang gharib, yang asing di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada kata-kata yang asing. Nah, di situ membahasnya khusus kata-kata yang sulit diterjemahkan, nah itu atau sulit ditafsirkan, maka ilmu ini yang membahasnya. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan ilmu alat atau ilmu nahu itu adalah i'rabul Quran. Jadi membahas tentang kedudukan suatu kalimat, taghyirul awakhirul kalimatnya, perubahan setiap akhir kalimatnya, dan manzilah-manzilah atau tempat-tempat posisi-posisi kalimat itu yang jadi fa'il, maf'ul bih, sebagainya yang khusus Al-Quran. Nah, itu dibahas dengan ilmu i'rabul Quran. Nah, kitabnya itu banyak, ya kan? Kitabnya itu banyak. Nah, khusus membahas tentang i'rabul Al-Quran, tidak membahas tentang i'rab yang lain. Kemudian yang menjadi penting juga dan bagian daripada pelajaran ilmu akidah yaitu ilmu ma'ariful al-muhkam wal mutasyabih, yaitu mengenal ayat-ayat Al-Quran yang bersifatnya al-muhkam. Nah, al-muhkam itu ayat Al-Quran yang jelas, kita bisa langsung membacanya, mengetahui tafsirnya tanpa ada perdebatan dan langsung bisa kita terima. Nah, yang kedua ada Al-Quran yang bersifat mutasyabih. Mutasyabih ini perlu kita takwilkan kalau menurut Imam Asy'ari, atau perlu kita takfidkan kalau menurut pendapat salafus saleh. Nah, ini masalah atau pemahaman tentang ayat Al-Quran yang sulit, ya kan? Nah, karena itu mungkin bisa dalam zohirnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini misalkan. Nah, itu adalah ayat-ayat mutasyabih dan itu merupakan cabang ulumul Quran. Contohnya misalkan ada ayat innallaha ala arsyistawa, ya kan?
Sesungguhnya Allah di atas arasy istawa, ya kan? Istawa itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bersemayam. Nah, itu bagaimana? Nah, itu termasuk ayat mutasyabih. Nah, untuk memahaminya atau pendapat ulama tentang itu, nah itu dibahas tentang di dalam cabang ilmu ulumul Quran tentang ma'ariful al-muhkam wal mutasyabih. Kemudian cabang dari ulumul Quran itu namanya adalah bada'il Quran, yaitu adalah membahas tentang ilmu bada'. Nah, kita tahu ilmu balaghah itu dipecah menjadi 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, yang ketiga adalah ilmu bada'. Nah, ilmu bada' itu adalah ilmu yang khusus membahas tentang keindahan-keindahan gaya bahasa atau tutur kata dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu pemilihan katanya, kenapa di sini fi'il madi, kenapa maf'ul bihnya dulu, kenapa fa'ilnya ke belakang. Nah, itu dijelaskan dalam ilmu bada' Al-Quran ini. Jadi, mengungkap uslub-uslub atau gaya-gaya bahasa keindahan dalam Al-Quran itu. Kemudian, membahas tentang ijazul Quran. Nah, ini juga salah satu materi kita ya, materi kuliah dalam 1 semester ini. Yaitu ilmu yang membahas tentang kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran. Baik itu dari segi susunan kalimatnya, segi logikanya, atau segi hukumnya. Nah, hukum yang di dalam atau hukum kandungan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir adalah adab tilawah, yaitu salah satu ilmu dari cabang ulumul Quran yang membahas tentang etika kita dalam membaca Al-Quran, etika dalam menghafal, susunan ayat ketika kita membaca, susunan surah ketika kita membacanya di dalam sholat. Nah, bagaimana kita kalau misalkan ada ayat sajadah dan sebagainya. Nah, ini bagian juga termasuk dari cabang ulumul Quran. Nah, saya kira cukup untuk video pembelajaran saya hari ini. Semoga kuliah kita bermanfaat. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum mengerti, nah seperti biasa silahkan tulis pertanyaan kalian di forum kita Google Classroom untuk mata kuliah Ulumul Quran ini. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.